Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Nurul Salsadiah, Putri Pratiwi, dan Nur Kafifah Takhira. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang jenis-jenis kurikulum. Nah, sebelum itu, video ini dibuat untuk memenuhi UTS pengembangan kurikulum oleh dosen pengampu Ibu Siti Raihan, SPD, MPD. Nah, yang pertama, jenis-jenis kurikulum. Jika dilihat dari pandang seorang guru sebagai pengembang kurikulum, dikenal jenis-jenis kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, open kurikulum atau kurikulum terbuka, di mana guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Yang berikutnya, closed kurikulum, kurikulum tertutup, artinya kurikulum sudah ditentukan secara pasti, mulai dari tujuan, materi, metode, dan evaluasinya, sehingga guru tinggal melaksanakan apa adanya. Yang berikutnya, guide kurikulum atau kurikulum terbimbing, artinya kurikulum setengah terbuka, setengah tertutup. Rambu-rambu pengajar telah ditentukan dalam kurikulum, tapi guru masih diberikan kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam kelasnya. Kemudian ada juga separate subject kurikulum. Separate subject kurikulum adalah jenis organisasi kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Istilah lain dari kurikulum ini ialah kurikulum mata pelajaran terpisah atau tidak menyatu. Dikatakan demikian karena data-data pelajaran disajikan pada peserta didik dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang terpisah satu dengan yang lainnya. Berikutnya, correlate kurikulum. Nah, untuk memadukan antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya, ditempuh dengan cara-cara korelasi antara lain. Yang pertama, korelasi okasional atau insidental, yaitu korelasi yang diadakan sewaktu-waktu bila ada hubungannya. Yang berikutnya, korelasi etis, yaitu yang bertujuan mendidik budi pekerti. Sebagai pusat pelajaran diambil pendidikan agama dan budi pekerti. Yang berikutnya, korelasi sistematis, yaitu yang mana korelasi ini disusun oleh guru sendiri. Berikutnya, korelasi informal dan korelasi formal. Nah, pada korelasi informal, yang mana kurikulum ini dapat berjalan dengan cara antara beberapa guru saling bekerja sama, saling meminta dan mengoreksi mata pelajaran yang dipegang guru A dan mata pelajaran yang dipegang oleh guru B. Nah, pada korelasi formal, yaitu kurikulum ini sebenarnya telah direncanakan oleh guru atau tim secara bersama-sama. Dan yang terakhir, korelasi meluas, di mana korelasi ini sebenarnya merupakan fungsi dari beberapa bidang studi yang memiliki ciri khas yang sama dipadukan menjadi satu bidang studi. Yang ketiga, integrated kurikulum. Pada jenis kurikulum ini diutamakan pencapaian tujuan, yaitu membentuk manusia dalam kepribadian yang bulat atau integrat dan harmonis. Perorganisasian bahan pada jenis kurikulum ini didasarkan atas 3 unsur atau segi, yaitu unsur aktivitas anak atau child center kurikulum. Yang kedua, unsur sosial. Yang ketiga, unsur minat dan kebutuhan anak. Yang berikutnya, keunggulan dan kelemahan jenis-jenis kurikulum. Yang pertama, separate subject kurikulum. Nah, untuk keunggulan separate subject kurikulum adalah: pertama, memudahkan guru sebagai pelaksana kurikulum. Yang kedua, bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan. Yang ketiga, organisasi kurikulum bentuk ini sangat sederhana, mudah direncanakan dan mudah dilaksanakan dan juga mudah diadakan perubahan jika diperlukan. Yang terakhir, kurikulum ini mudah dinilai untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk dilakukan perubahan seperlunya. Nah, untuk kelemahan separate subject kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan anak tidak harmonis. Yang kedua, kurang memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi anak secara faktual dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketiga, cenderung
sistematis dan ketinggalan zaman. Yang terakhir, kurikulum ini sangat terbatas karena hanya menekankan pada perkembangan intelektual dan kurang memperhatikan faktor-faktor lain. Yang berikutnya, correlate kurikulum. Untuk keunggulan correlate kurikulum, yang pertama, adanya korelasi antara berbagai mata pelajaran yang dapat menopang kebulatan pengalaman dan pengetahuan peserta didik berhubungan mereka menerimanya secara tidak terpisah-pisah. Kedua, adanya korelasi antara berbagai mata pelajaran memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan pengalamannya secara fungsional. Ketiga, bahan pelajaran yang disajikan akan lebih dipahami. Yang keempat, pemahaman murid tentang bahan yang diajarkan akan lebih luas. Dan yang terakhir, bahan yang disajikan lebih jelas dan lebih bermanfaat dalam kehidupannya. Nah, untuk kelemahan correlate kurikulum adalah kurikulum bentuk ini pada hakikatnya masih bersifat subjek konten dan belum memilih bahan yang langsung dengan minat dan kebutuhan peserta didik serta masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Dan penggabungan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan dengan lingkup yang lebih luas dan tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam. Yang terakhir, integrate kurikulum. Untuk keunggulan integrate kurikulum, yang pertama, segala hal yang dipelajari dalam kurikulum unit bertalian erat dengan yang lain. Yang kedua, kurikulum ini sesuai dengan teori tentang belajar yang mendasarkan berbagai kegiatan pada pengalaman, kesanggupan, kematangan, dan minat peserta didik. Yang ketiga, adanya hubungan erat antara sekolah dan masyarakat. Nah, untuk kelemahan integrate kurikulum, yang pertama, kurikulum ini tidak mempunyai organisasi yang logis dan sistematis. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum bentuk ini amat repot. Yang ketiga, dengan kurikulum bentuk ini tidak dapat memungkinkan adanya ujian umum. Nah, kesimpulannya bahwa jenis-jenis kurikulum ini terdapat perbedaan di antaranya. Yang membedakan yaitu pada separate subjek kurikulum merupakan mata pelajaran yang terpisah-pisah, sedangkan correlate kurikulum merupakan mata pelajaran yang dihubungkan. Adapun integrate kurikulum merupakan mata pelajaran yang harus dipadukan.